Suaraku tak bisa berhenti bergema. Di semesta raya suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Karena kebenaran akan terus hidup sekalipun. Halo sahabat sehat, hari ini saya berada di ruang terbuka hijau di Kabupaten Ungaran, salah satu tempat yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan hukum secara progresif yang dilihat dari teori hukum kritis. Dan ini merupakan atensi saya dari kegiatan webinar kemarin yang dilaksanakan oleh organisasi PPNI dengan tema peran organisasi PPNI dalam memberikan perlindungan hukum. Dan pada sesi kemarin saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan narasumber. Oleh karenanya saya menggunakan konten dan channel ini sebagai mimbar aspirasi. Perbedaan itu tidaklah menjadi sebuah persoalan atau permasalahan, akan tetapi jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Karena keutamaan organisasi PPNI adalah yang utama, dan itu saya pelajari dari Bang John Sir. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Berawal dari pernyataan narasumber yang mengatakan pendampingan hukum untuk perawat itu tidak dilihat dari aktif atau tidaknya STR. Namun pendampingan itu dilihat dari nomor induk regis anggota. Simple. Alasannya adalah landasan organisasi atau pedoman organisasi. Namun di sini kita bisa melihat logical fallacy dari argumen yang dibuat oleh narasumber. Mengapa demikian? Karena kita tahu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan di bab 6 pasal 36 huruf A mengamanatkan bahwa setiap perawat dalam menjalankan praktik keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas itu sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan peraturan perundang-undangan. Bagaimana bisa pedoman organisasi membatasi hak perawat dalam memperoleh perlindungan hukum? Yang mana jelas-jelas perawat sebagai subjek di dalam undang-undang keperawatan. Dan kita ketahui pun bahwa undang-undang keperawatan masuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang oleh karenanya tidak bisa peraturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan ini. Mengapa hal ini perlu kita angkat dan kita diskusikan? Karena harus kita akui ada keraguan di dalam hati perawat Indonesia, yang mana mereka bisa kapan saja tersandung masalah hukum dalam menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di tempat praktik mandiri keperawatan. Perasaan itu tersamar di dalam hati mereka dan coba mereka tutupi dengan senyum ikhlas yang terlihat dari garis bibir mereka. Dan kalau bukan BBHP,
yang menjadi pionir terdepan dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada perawat, karena BPHP merupakan bidang di dalam organisasi PPNI. Kepada siapa lagi perawat Indonesia mengharapkan perlindungan hukum. Dari ulasan singkat tadi, saya teringat postulat di dalam hukum pidana, conditio sine qua non. Setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya, dan masing-masing dari sebab dapat mempengaruhi terjadinya suatu akibat. Dan tentunya saya tidak ingin lebih dalam membicarakan persoalan itu, karena saya mengerti saudara Bung Effendi lebih memahami persoalan ini. Oleh karena itu, saya ingin menutup seluruh ulasan singkat ini dengan pesan kepada saya secara pribadi dan khususnya perawat di Indonesia. Hanya dengan menuntut kewajiban ditunaikan, kita mampu meruntuhkan tirani kekuasaan yang membabi buta dan membangun dan mendirikan tatanan sosial tanpa kepentingan pribadi. Terima kasih. Mohon maaf andai kata ada salah-salah dalam kata. Salam sehat untuk kita semua.